Sobat PGI, kita ketemu lagi dalam Suara PGI, menginformasikan dan menyampaikan gagasan apa-apa yang diproduksi dari kantor PGI Salemba 10 Jakarta. Kali ini kita akan bicara dan membahas sebuah buku yang diproduksi, katakanlah begitu ya, dan diolah oleh PGI. Bukunya berjudul Politik, Moderasi, dan Kebebasan Beragama, Suatu Tinjauan Kritis. Ini buku memang diterbitkan bersama-sama dengan penerbit Gramedia ya. Ini ada Alex Media Komputindo. Iya, Alex Media Komputindo. Ya. Nah, untuk membicarakan dan membahas buku ini sudah hadir bersama saya hari ini 3 orang yang hebat ya, keren. Di sini ada Pendeta Jimmy Sormin. Beliau ikut mengedit buku ini. Lalu ada Bung Trisno Sutanto sebagai peneliti ya, ketua tim peneliti ya, yang melakukan penelitian kemudian adanya buku ini. Lalu yang ketiga ada Asfinawati, ini seorang aktivis hak asasi manusia yang saya kira akan mengkritisi buku ini ya, begitu ya teman-teman. Selamat datang. Kita akan membicarakan ini secara lebih detail ya. Nah, saya ke Pendeta Jimmy dulu sebagai editor ya, dan sebagai sekretaris eksekutif bidang KKC di PGI, yang sebetulnya menginisiasi, menggagas, dan membuat katakanlah buku ini. Bung Jimmy atau Pendeta Jimmy, ini apa gagasan dasar ya atau maksud buku ini diterbitkan? Kita tahu sebetulnya kan moderasi beragama itu sudah gagasan gagasan lama yang digulirkan oleh Kementerian Agama dan saya kira relatif berjalan baik ya. Nah, dalam hubungan dengan itu buku ini mau melakukan apalah kira-kira ya, atau apa maksud diterbitkannya buku ini? Ya. Makasih Pak Jerry, saya coba singkat tapi nanti tolong direm kalau kepanjangan. Oh iya pasti. Tugas saya memang merem ya kepanjangan. Yang pertama bahwa memang PGI sejak 2020 memiliki program untuk 5 tahun dalam rangka pengarus utamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia, yang mana salah satu kegiatannya adalah research. Dan di dalam riset terkait KBB itu kita melakukan juga produksi untuk literasi. Buku ya, literasi. Ya, jadi salah satu cantolannya adalah ketika hasil riset itu sudah ada, bagaimana publik bisa menikmatinya. Dan salah satunya adalah bentuknya lahirnya buku ini. Buku ya. Dan di dalam buku ini mengapa tema yang diambil itu adalah politik moderasi dan kebebasan beragama? Karena memang penelitian yang digawangi oleh Pak Trisno waktu itu dari PGI sendiri sebagai koordinator risetnya adalah mencoba untuk membaca secara kritis moderasi beragama yang sudah masuk dalam RPJMN kita. Dan oleh karenanya ketika RPJMN dia bukan lagi sekedar gagasan tapi sudah menjadi satu bagian dari regulasi bahkan ya, walaupun belum menerima perpresnya ya sebagai payung hukum yang lebih kuat, tetapi sudah digelondongkan begitu besar program ini dalam bentuk training-training, pelatihan-pelatihan bagi ASN di lingkungan Kemenak maupun juga instansi terkait yang membutuhkan itu, sehingga ini menjadi serius. Dan ketika ini menjadi serius, apakah ini dalam kaitannya dengan program besar PGI tadi selama 5 tahun, yaitu KBB, ia juga relevan terhadap kehidupan beragama ya. Tata kelola keagamaan di Indonesia sendiri. Apakah ini berbanding lurus atau berbanding terbalik atau saling bersinggungan satu sama lainnya? Dan dalam pembacaan kritis itu Pak Trisno sudah nanti akan bisa jelaskan lebih lanjut. Ditambah lagi dengan 2 produk riset yang dimiliki oleh program CRCS untuk fellowship KBB 2021. Karena bekerja sama dengan CRCS juga ya. ICRS. Kalau kerja sama untuk programnya itu dengan ICRS, program S3-nya, Sekolah Pasca Sarjana untuk Religious Studies-nya di sana. Sementara 2 orang peneliti yang menuliskan 2 artikel
untuk buku ini itu dari program CRCS, Ya. S2-nya untuk studi religious diversity. Nah, kalau di pilihan tentang moderasi beragamanya sendiri, ya. itu apa yang sebetulnya mau disampaikan ya kepada mungkin gereja-gereja atau masyarakat umumnya gitu dengan buku ini? Ya, pilihan moderasi beragama ini karena ini sudah menjadi program yang cukup viral ya. Viral dari pembicaraan baik di kalangan pemerintah maupun juga sipil. Bahkan sipil terlihat berlomba-lomba juga untuk merekreasi moderasi beragama dengan perspektif masing-masing. Kristen bikin moderasi beragama dalam perspektif Kristen, Hindu membuat begitu, Buddhis begitu, dan yang lain-lain sebagainya. Namun pertanyaannya kemudian apakah, salah satu pertanyaan dari penelitian dari tim kita, apakah betul-betul agama-agama ini memiliki pondasi untuk itu sebelum program ini ada, dan kesadaran yang betul-betul menyeluruh terhadap moderasi beragama ini, atau hanya ini sebagai latah ini ya program nasional jadi, gitu. Ini sebetulnya kan jadi tidak semata-mata ingin mensosialisasi gagasan moderasi beragama, tapi juga sebetulnya mau melihatnya secara lebih kritis mungkin ya, supaya dia bisa lebih relevan dengan ya katakanlah problematika kehidupan beragama kita. Betul. Dan jangan lupa kritik yang dibangun dalam buku ini bukan dalam arti mencari kelemahan. Budaya kritis itu sudah menjadi budaya akademik kan. Supaya nggak disalahpahami lagi. Ini kan jangan melihat buku ini secara sinikal ya, bahwa ini anti pemerintah, anti program apa dan sebagainya. Justru ini mau melihat sejarah menyeluruh bagaimana ini menjadi lebih efektif program moderasi beragama ini sendiri. Yang tentu kita sudah punya ininya ya, kanalnya ya, atau infrastruktur yang baik dari pemerintah, betul-betul diefektifkan dan betul-betul juga mendukung kebebasan beragama atau berkeyakinan itu sendiri. Nah, ini tadi menarik karena ini tidak hanya membuat potret tentang katakanlah moderasi beragama ya, tapi ada juga hal yang dikritisi. Nah, karena itu saya harus ke Trisno sekarang. Judulnya pun sebetulnya agak ini provokatif. agak sinikal juga sebetulnya ya. Karena moderasi beragama itu diterjemahkan menjadi, kira-kira ini kalau saya membaca secara cepat buku ini, politik moderasi gitu. Jadi ini moderasi beragama ini sebuah mungkin sebuah agenda politik Kementerian Agama untuk mendinamisir ya, atau membuat kerukunan atau toleransi kita ini menjadi lebih baik dalam bingkai moderasi beragama. Nah, Bung Trisno, teman-teman peneliti itu ya melihat seperti apa sebetulnya moderasi beragama ini. Lalu apa mungkin hal penting yang teman-teman dapatkan ya dan kemudian dituangkan dalam buku ini? Ada beberapa hal catatan penting yang perlu disampaikan dulu ya. Jadi pertama tadi yang disebut oleh Bung Jimmy. Bahwa memang moderasi beragama ini satu program yang sejak 2019 betul. Dan sangat besar sekali gaungnya. Dan sudah menjadi bagian dari RPJMN tahun 2020. Berarti ada jangka menengah dia ya karena RPJMN. Jadi kan dalam tanda petik ini sudah satu program yang bukan hanya sekedar wacana gitu loh. Akan tetapi ketika kami meneliti, melihat dari berbagai aspeknya lagi, ternyata program ini juga masih merupakan, kalau istilah yang dipakai, living document. Artinya sebagai dokumen yang hidup, dokumen yang terbuka. Sehingga ada dua sisi nih. Sisi pertama itu seakan-akan sudah jadi begitu. Ya, sebagai sebuah konsep ya yang masuk yang kedua dalam itu masih dalam penyesuaian. Dan ini kalau kita melihat perbedaan ini kelihatan jelas. Yang pertama itu mungkin tampil di dalam buku Babon yang diterbitkan oleh Kemenak yang judulnya Moderasi Beragama. Yang kedua itu tampil lebih pada buku Pokja Moderasi Beragama, judulnya itu Roadmap, yang nantinya akan menjadi perpres untuk moderasi beragama. Jadi sumber penelitiannya itu di dua buku itu dua ya? buku yang utama ini. Karena dua buku ini menggambarkan pada kita gagasan tentang apa itu moderasi beragama. Itu catatan pertama saya.
Catatan kedua saya mengenai judul, tadi disebut tentang politik moderasi, karena memang moderasi beragama itu sebuah keputusan politik pemerintah. Ini kalau dalam istilah yang kami pakai di buku ini. Ini yang memberi judul ini para peneliti atau Bukan, para editor? Sudah editor. Editor ya? Saya menafsirkan apa yang dipikirkan gitu. oleh editor. Karena di dalam buku ini disebutkan bahwa moderasi beragama itu semacam satu soft politik. Politik yang lembut, politik Dalam yang... buku ini ya, betul ya. Politik, soft politik dari pemerintah. Ini sesungguhnya kalau kita lihat moderasi beragama, diskursusnya, dia punya sangat kaitan yang agak erat dengan apa yang kita sebut sebagai penanganan terorisme, radikalisme, dan seterusnya. Sehingga ada sisi-sisi kaitan dengan itu. Cuma moderasi beragama memakai jalan yang lebih lembut. Jadi mengajak agama-agama untuk melihat bahwa ini loh, kita membutuhkan hidup keberagamaan yang moderat supaya kita bisa hidup bersama. Ini menarik kalau jalannya lembut. Dengan judul ini PGI lah katakanlah membuat dia agak sedikit terang-terangan lah. Ya, mungkin itu keputusan editor. Kan tadi saya mengatakan bahwa saya ini sedang menafsirkan keinginannya editor ini di sini, gitu ya. Nah, itu catatan kedua saya yang merupakan bagian inti dari penelitian kami. Nah, dalam penelitian kami, ini yang ketiga yang mungkin masuk pada intisarinya. Kami menemukan ada pergeseran menarik sesungguhnya dari diskursus moderasi beragama. Jadi kalau kita membaca tadi diskursus yang dari moderasi beragama Kemenak di buku itu ada fokus yang terus-terusan pada soal bagaimana membangun jalan tengah. Nah itu karena dalam pikiran Kemenak, moderat itu artinya jalan tengah. Ya kan? Itu kan pemahamannya. Jadi politik jalan tengah juga ini. Politik kan jalan tengah kira-kira. Itu kalau di ini jalan tengah dari apa? Jalan dari tengah. Nah, ini persis dua kutub ya. Persis ini persoalannya. Ketika kita bicara jalan tengah, maka muncul persoalan yang mana yang tidak di tengah. Yang di kiri dan yang di kanan. Mana yang di kanan lalu dicari jalan tengahnya kan begitu. Nah, di dalam buku moderasi beragama yang terbitan Kemenak itu seluruh fokus adalah pada masalah yang disebutnya sebagai ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Ini dua hal yang mau ditolak oleh Kemenak, oleh pemerintah. Yang dimaui adalah jalan tengah. Tapi ini masalah karena kemudian dalam pemahaman keagamaan sulit sekali kita membayangkan mana itu ekstrem kiri, mana itu ekstrem kanan. Kalau jalan tengah gampang. Misalnya, apakah seorang Jerry Sumampo yang tidak sering ke gereja itu masuk ke kanan atau ke kiri? Kita gereja online sekarang. Nah, gereja online. Itu masuk di kanan atau di kiri? Sulit membayangkannya. Gitu loh. Nah, akhirnya kemudian yang menarik adalah ketika kami membaca di terbitan Pokja, yakni peta jalan, roadmap, peta jalan dari moderasi beragama, kita menemukan definisi yang sama sekali lain. Jadi dari buku yang pertama dengan buku yang kedua ini, buku yang kedua yang di kedua ini justru lebih konkret persoalannya. Yang disebut moderasi beragama itu adalah menjaga tatanan hidup bersama. Dia tidak boleh melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Dia harus menghormati prinsip-prinsip dasar negara ini. Jadi kesepakatan seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, jadi lebih jelas dan konkret seperti apa maunya ya. Apa yang dimaui. Politik moderasi. Politik moderasi. Karena itu kami mengatakan bahwa kalau dilihat dari kacamata yang kedua ini, maka moderasi beragama itu sesungguhnya bisa dibayangkan sebagai, kita bisa apresiasi sebagai tekad pemerintah untuk memperbaiki layanan pada umat beragama. Khusus terhadap umat beragama. Apalagi sekarang fokus dari pemerintah, kalau seperti tadi disebut oleh Jimmy, adalah mulai misalnya mendidik ulang ASN, aparat sipil negara, dalam pemberian pelayanan terhadap kehidupan beragama kita. Dan itu saya kira langkah yang sangat penting. Di dalam moderasi beragama,
penekanannya memang kepada perbaikan tadi layanan, ya. perbaikan di dalam birokrasi, dan juga perbaikan dalam soal pendidikan keagamaan. Saya kira ini poin-poin yang menurut saya penting sekali dan patut diapresiasi. Baik. Nah tadi Mas Trisno, Bung Jimmy sudah menjelaskan. Saya mau ke Mbak Aswin nih. Jadi kira-kira ya kalau kita memetakan situasi keberagaman kita atau situasi soal hak asasi manusia dan konsepsi moderasi beragama serta kepentingan buku seperti ini itu seperti apa ya? Mbak Aswin saya kira sudah baca secara cepat ya buku ini. Ya, saya sudah terlibat di dalam ketika proses malah awal terlibat. Ini ya tengah-tengah meminta masukan. Bagian yang memberi kontribusi dong ya. sedikit sekali. Dan menurut saya buku ini menarik karena dia memberikan perspektif yang beragam. Mulai dari kritik kepada moderasi beragama, memberikan penghargaan kepada moderasi beragama, dan juga di bagian kedua memuat seperti semacam membandingkan dengan konsep yang lain, yaitu kebebasan beragama berkeyakinan. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi kebebasan beragama saat ini, kalau kita pakai pinjam istilah pemerintah tadi di buku pertama, maka yang perlu dimoderasi betul adalah negara, gitu ya. Karena misalnya masih saja ditemui aparat-aparat penegak hukum yang tidak menghalangi perusakan rumah ibadah dari kelompok minoritas, apapun kelompok minoritasnya, karena di beberapa wilayah kan jadi berganti-ganti itu kelompok minoritas. Kemudian laporan-laporan penodaan agama itu tetap diteruskan, padahal pasal penodaan agama ini adalah pasal yang digunakan atau yang mengakselerasi kelompok-kelompok intoleran, begitu ya. Nah, misalnya ada beberapa kasus yang baik, yang laporan penodaan agama tidak dilanjutkan, tapi menyangkut anak presiden, itu kan nggak terjadi pada rakyat biasa gitu. Nah, jadi sebetulnya negara lah yang perlu dibereskan ya. Dan di dalam buku ini juga saya pikir yang terakhir itu jelas sekali. Apakah cukup menggunakan moderasi beragama? Jawabannya tidak. Pakai tanda seru lagi ya, kalau nggak salah ya, gitu ya. Pak Jimmy ya gitu. Argumennya juga bagus kenapa tidak banyak hal gitu, termasuk bagaimana FKUB harusnya melakukan mediasi yang lebih baik gitu ya. Tapi begini, saya mau melihat dengan sudut pandang yang lain. Tadi yang Trisno sudah katakan, ketika yang dimoderasi itu adalah masyarakat, itu sebetulnya bisa melanggar kebebasan beragama berkeyakinan. Iya kan? Jadi kan pada dasarnya setiap orang bebas untuk menganut keyakinan apapun dan kemudian merespon fakta-fakta sosial di masyarakat dengan keyakinannya itu, selama dia tidak melakukan kekerasan atau ujar kebencian. Meskipun misalnya mungkin nggak paham keagamaannya itu intoleran, mungkin. Tapi itu kan bagian kebebasan beragama dia. Begitu. Jadi kita tidak bisa memaksa dia kan? Jadi jalan tengah itu rumit juga ya, karena dia kan seolah-olah membuat jalan baru dan mengarahkan orang untuk katakanlah beragama di jalan tengah ini. Betul. Pada akhirnya dia menjadi penyeragaman. Dan kalau di penyeragaman, kalau ada orang yang nggak mau, bayangan saya kalau negara pasti akan memberikan sanksi tertentu, meskipun tidak harus pidana begitu ya. Dan betul lagi-lagi apa yang disebut tengah itu berbeda. Misalnya nih contohnya, ada orang yang beranggapan menggunakan simbol-simbol keagamaan di ruang publik itu sudah nggak moderat, gitu kan? Tapi kalau orang menggunakan simbol-simbol keagamaan karena keyakinan dia, dan menurut dia udah keluar dari agama kalau nggak pakai simbol-simbol itu bagaimana? Masa nggak boleh gitu? Masa nggak boleh? Itu kan kebebasan beragama dia. Jadi ini sangat problematis. Menurut saya yang harusnya dilakukan negara itu membedakan mana yang intoleran tapi bukan pelanggaran hukum, mana yang intoleransi sudah menjadi pelanggaran hukum, begitu ya. Mana yang masuk ke dalam tindak pidana, karena bisa saja intoleransi itu yang misalnya bertentangan dengan hukum, bukan hukum pidana gitu ya, tapi dia sebetulnya lebih ke perdataan. Nah, saya nggak tahu ini apa ke Mbak Aswin juga kan, apakah memang dalam konsepsi moderasi beragama itu mau menjadi semacam dia kan proyek ya, tadi sebagaimana Trisno bilang, makanya itu bisa dikatakan politik negara untuk
mengatur relasi antar agama kira-kira ya. Tapi juga tadi ada dimensi yang dia sudah masuk di wilayah yang internum ya, wilayah-wilayah yang sebetulnya nggak bisa diganggu gugat gitu. Nah, apakah memang begitu ya? Apa konsepsi moderasi beragama menurut pengalaman ini? Iya, mungkin Tristan lebih tepat ya menjawab ya. Tapi kalau tadi dari dua dokumen yang dirujuk, sebetulnya kan kalau yang pertama iya, kalau yang kedua nggak serta-merta begitu, gitu ya. Dan sebetulnya kan penggunaan soft power itu juga dikenal ya. Misalnya PBB itu memiliki deklarasi untuk tidak melakukan intoleransi berdasarkan agama, dan itu tidak hanya menyasar negara tapi juga masyarakat. Juga ada misalnya deklarasi Beirut dari para pemuka agama yang mengatakan seharusnya pemuka agama ini lebih kepada ajakan untuk memenuhi hak. Jadi kan deklarasinya faith to right ya. Jadi bukan justru kembali ke masa lalu debat-debat teologis, apologetis dan lain-lain yang nggak akan pernah berujung. Jadi ajakan deklarasi Beirut, daripada kita berdebat di level keyakinan yang nggak akan pernah ketemu, ayo kita melakukan tindakan nyata agar orang-orang terpenuhi haknya. Nah, jadi kita harus hati-hati juga bahwa soft power itu nanti bisa melanggar tadi forum internum orang. Wilayah internum orang gitu ya. Betul, meskipun tadi saya kalau dari penjelasan Trisno dan saya juga baca dokumennya di bagian di dokumen yang kedua tadi itu yang bukan asli ya, yang diterjemahkan itu dia sudah mengurangi sifat atau kecenderungan akan jadi otoriter ya, gitu. Saya kira memang kalau kita melihat itu yang saya sebut perubahannya, itu memang kelihatan jelas. Perubahan dari satu buku ke buku kedua ya. Dari buku moderasi beragama ke roadmap ke peta jalan itu ya. Dan di situ konsepsinya memang berubah. Artinya kalau soal jalan tengah tadi memang ada bahaya yang disebut oleh Aswin, kemudian menjadi penyeragaman. Karena itu kita ibaratnya mau mengutak-ngutik pemahaman seseorang. Ya, dan mau membuat model pemahaman baru ya seolah-olah ya. Karena kemudian pemahaman itu kan bagian dari hak asasi forum internum kita masing-masing, keyakinan kita gitu. Nah, pada peta jalan itu posisinya lebih diletakkan kepada bagaimana menjaga kesepakatan dasar bersama. Seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar, kebinekaan kita. Jadi lebih diarahkan ke sana. Bagaimana supaya beragama kita, cara kita beragama, menghayati keagamaan tidak melanggar misalnya hak asasi manusia. Bagaimana keberagaman kita tidak melakukan kekerasan. Jadi konsep-konsep itu yang lebih ditekankan. Di sini yang saya melihat ada peluang besar sesungguhnya dalam diskursus moderasi beragama, bagaimana agama-agama memainkan perannya. Jadi lebih didorong ke arah sana, tapi dalam kerangka atau bingkai ya katakanlah NKRI gitu ya. Dalam bingkai bagaimana ya agama-agama ini bisa menjadi sesuatu yang membuat masyarakat itu hidup secara damai, kira-kira begitu ya. Kalau saya boleh tambahkan, bagian apresiasi dari dokumen kedua itu memang pada level di mana tidak lagi melihat tadi ya secara abstrak ya, mana yang mau di. Artinya filosofinya itu ada di dokumen pertama. Iya. Kemudian dokumen kedua ini semacam. Di dokumen kedua ini juga filosofis juga, juga memberikan justru perspektif yang lebih kaya lagi. Sekaligus juga lebih fokus bahwa ini kita sedang membentuk profil ASN ini yang seperti apa, mengembalikan pada relnya. Yang pertama yang tentu tadi dikatakan Pak Aswin dan Pak Trisno bahwa kita perlu lihat bahwa lo punya wilayah internummu gitu ya, tapi ingat lo tuh aparatus. Ini ASN ya. Iya, ingat lo kita ini hidup dalam tidak ada impunitas kan, artinya semua harus taat hukum. Itu yang harus dilihat. Jadi engkau boleh berpaham intoleran, tapi jangan sampai melanggar hukum. Itu misalnya salah satunya. Jangan sampai ideologimu justru bertentangan dengan Pancasila. Tapi bukannya tidak ada kekerasan. Bukannya justru yang mau dikikis itu adalah paham intolerannya. Jadi
ASN itu tidak boleh punya paham intoleran. Betul. Itu karena Mungkin itu akan perlu punya pengaruh terhadap implementasi. Perlu di-softkan lagi itu, yang intoleran dimaksud mungkin bisa saja dia eksklusif, dalam arti seperti agamaku yang membawaku pada kebenaran dan menyelamatkan. Tapi itu tidak memaksakan orang lain untuk kemudian melihat orang lain lebih di bawahnya, pertama. Yang kedua, harus lebih menghargai dia. Yang Bung Jimmy mau katakan sebetulnya kan ya sebagai ASN itu dia harus jadi pelayan semua orang. Tidak boleh dia melayani orang berdasarkan subjektivitas keyakinannya kan begitu ya. Itu tapi dan itu yang diharapkan justru. Jangan sampai itu salah satu jangan sampai tidak ada perubahan signifikan dengan adanya moderasi beragama. Justru itu akan melanggengkan struktur yang selama ini membiarkan adanya diskriminasi, intoleransi, dan juga hal-hal yang kemudian memfasilitasi yang dikatakan tadi kelompok-kelompok hardliners itu. Jadi di satu sisi memang dia mau mengatur katakanlah kinerja ASN ya, bagaimana perspektif mereka bekerja untuk melayani masyarakat. Tapi di sisi lain juga dia sebetulnya mengatur mengatur masyarakat juga gitu ya, yang punya keyakinan yang berbeda-beda. Karena organisasi sivil sudah terlibat ya. Lembaga-lembaga keagamaan sudah menafsirkannya, sudah membentuk produk-produk apa ya dalam kegiatan-kegiatan. Nah, saya ke Aswin lagi deh ya. Karena begini, salah satu tadi yang dikemukakan itu kan problem beragama kita kan lah, atau kebebasan beragama itu sebetulnya tadi Aswin bilang bukan di masyarakat, tapi di negara. Di negara tadi Bung Jimmy bilang dan Trisno itu soal cara ASN itu melayani masyarakat itu yang belum sesuai dengan mekanisme birokrasi, tapi justru lebih mengedepankan subjektivitas agamanya gitu ya. Nah, memang itu problem yang serius selama ini ya. Sangat serius. Dan sebetulnya apa yang didokumentasikan itu hanya sedikit dari kenyataan. Saya akan ambil beberapa contoh meskipun saya tidak akan bilang apa agamanya atau di daerah mana ya, karena itu jadi sensitif. Ada orang menikah dengan keyakinan tertentu, suatu suku yang etnis minoritas gitu ya. Kemudian di tempat yang terpencil, ketika dia mendaftarkan perkawinannya itu nggak keluar-keluar aktenya. Begitu dia pindah, udah menyerah, saya pakai agama yang mayoritas, sehari keluar. Gitu ya. Atau ada orang berpindah agama, itu nggak ganti-ganti tuh KTP-nya. Nah, di sini kan sebetulnya ASN bukan lagi menjalankan fungsi sebagai ASN, dia menjadi mempertahankan keyakinan atau agama mayoritas. Nah, saya mau ikutan menjawab tadi yang Bang Jerry bilang, itu memang agak rumit ya. Orang-orang kadang-kadang salah paham begini. Kira-kira menurut saya begini, orang di kepalanya bisa saja tidak setuju ada orang beragama lain di sebelah rumahnya. Boleh aja dong, dia nggak suka dengan berbagai alasan. Takut nanti nggak bisa nolak, dikasih makanan yang menurut dia nggak bisa dimakan dan lain-lain. Tapi dia nggak boleh merusak rumah tetangganya. Karena itu udah lain lagi gitu. Atau melarang orang tinggal di sebelahnya. Betul, atau melarang orang tinggal di sebelahnya, mengusir. Atau yang contoh yang lebih dalam lagi ya, misalnya pernikahan beda agama. Yang tadi menarik, atau melarang juga orang di sebelahnya itu memelihara misalnya hewan yang tidak dia sukai gitu. Jadi memang ya, tapi lanjut tadi. Misalnya perkawinan beda agama. Ada orang tua nggak setuju anaknya kawin berbeda agama. Ya dia boleh dong bilang saya nggak setuju. Tapi apakah dia boleh mengurung anaknya? Kan nggak boleh. Gitu. Jadi kalau tadi misalnya kalau kita salah paham bahwa semua orang harus setuju perkawinan beda agama, semua orang harus setuju gitu ya, bahwa agama sama, itu pasti akan ditolak dan itu memang akan melanggar kebebasan beragama, berkeyakinan orang gitu. Jadi itu bahayanya ya. Alih-alih dia diterima, nanti agenda kehidupan bersama malah ditolak kalau kita salah jalur. Iya, jadi yang penting sebetulnya adalah bagaimana kita menerima orang lain dengan karakteristik beriman atau berkeyakinannya gitu ya, dengan tentu perilaku-perilaku yang dia internalisasi lah dalam dari perspektif agamanya gitu ya. Betul, termasuk dengan itu tadi bertetangga, memelihara hewan dan lain-lain ya. Iya, dan kalau ASN lebih lagi ya, kalau dia bertugas memberikan pelayanan publik, karena dia tidak setuju dengan orang itu atau
hal yang harus dia kasih pelayanan Jangan publik, dihalangi gitu ya. dia nggak boleh dong. Dengan itu. Apalagi ASN ada yang bilang ini agama yang resmi oleh negara. Masih ada yang kayak gitu kan. Iya, iya. Ada 6 agama resmi, yang lain tidak resmi. Ya, itu sudah. Nah, mungkin ke Trisno dulu ya. Kan buku ini melakukan telaah secara mendalam terhadap konsepsi moderasi beragama. Tadi sudah dikatakan ada ekstrim kiri lah, seolah-olah ekstrim kanan, lalu moderasi beragama ini mau menawarkan jalan tengah. Nah, lalu kajian itu mengatakan jalan tengah seperti apa gitu ya. Itu juga belum begitu konkret gitu. Nah, kalau begitu saya bisa tanya juga ini, teman-teman peneliti ya, ini dalam buku ini mau menawarkan solusi apa tentang situasi seperti tadi ya? Situasi maksudnya di antara yang ekstrim-ekstrim itu. Iya, kan ada 2 ekstrim kiri kanan, lalu yang dikemukakan oleh Aswin tadi dan Bung Jimmy tentang bagaimana ini mau mengatur wilayah-wilayah internum dari masyarakat, lalu bagaimana ini mau menertibkan ASN kita atau birokrasi kita supaya melayani orang itu bukan berdasarkan keyakinannya, tapi berdasarkan aturan dan mekanisme yang sekarang berlaku gitu. Dalam penelitian kami itu kami justru mau memberi wanti-wanti, mau memberi. Coba wanti-wanti aja nggak ada solusi nih. Betul, wanti-wanti. Karena bukan kami yang memberi solusi. Betul. Gitu. Ini Ya, kan proyeknya pemerintah. Iya. Tugasnya masyarakat sipil itu ya menggonggongin pemerintah gitu loh. Kalau kami memberi solusi, kami yang harus jadi pemerintahnya gitu kan. Nah, tugas kami itu memberi wanti-wanti. Kalau Anda memakai konsep yang seperti tadi, jalan tengah, itu bisa berbahaya. Itu bisa punya potensi-potensi melanggar. Salah satu yang kami wanti-wanti di sini, dan ini untungnya ketika diterbitkan digabungkan dengan 2 esai tambahan. Yang Ini dari adalah- ICRS tadi ya? Iya. ICRS. ICRS. Karena kalau yang dalam penelitiannya kami itu tidak termasuk dalam 2 bab terakhir itu ya. Iya. Nah, di dalam Ini salah yang satu ditulis oleh 2 orang ya? Ya. 2 orang ya? Di dalam yang kami tulis adalah kami memberi wanti-wanti salah satu persoalan besar yang dalam konsepsi moderasi beragama yang ditawarkan pemerintah itu kurang memakai kosakata atau keyakinan pada KBB, pada kebebasan beragama dan berkeyakinan, pada perspektif HAM. Itu kurang ditekankan. Kalau Anda membaca Dokumennya ya. kedua dokumen itu rujukan ke sana hampir tidak ada. Ya kan? Ya, itu- Padahal secara konstitusional posisi hak asasi manusia dan kebebasan beragama khususnya sangat kuat. Itu udah menjadi mandat konstitusi. Betul. Gitu kan, setelah pasca reformasi. Nah, ini yang kemudian kami lihat bahwa ini yang sesungguhnya harusnya ditekankan lebih jauh. Sebab kalau kita berangkat dari perspektif kebebasan beragama dan berkeyakinan, perspektif hak asasi manusia, maka sebagian besar urusan moderasi beragama itu bisa diselesaikan. Ya. Tadi misalnya mengenai masalah supaya tidak ekstrim dan sebagainya. Kebebasan beragama tidak pernah bisa mengizinkan orang untuk ekstrim. Karena dia harus menghargai kebebasan orang lainnya. Hak asasi manusia juga memberi mekanisme-mekanisme seperti itu. Nah, ini yang kurang ditekankan. Syukurlah ketika kemudian diterbitkan CRCS ya, dari CRCS memasukkan 2 tulisan yang menurut saya itu merupakan bagian dari pengembangan persoalan yang kami lihat itu. Saya kira Aswin mungkin bisa melihat itu lebih jauh ya. Iya. Saya kira lanjut aja ke Asmi. Iya, jadi karena esensi dari kebebasan beragama berkeyakinan menghormati forum internum yang ada di dalam keyakinan dan juga manifestasinya, dan manifestasi itu mulai dari pentaatan, peribadatan, termasuk pendidikan dan juga pelaksanaan secara luas, maka dengan otomatis orang akan menjadi moderat, gitu. Karena dia akan menahan diri untuk tidak melanggar orang lain, atau kalau ada orang yang tidak bisa menahan diri dan melanggar hak orang lain, negara akan bertindak, dengan atas nama jaminan itu menjamin hak orang untuk beragama berkeyakinan, maka dia bisa memberikan sanksi, memberikan larangan. Ada orang yang teriak-teriak
hate speech, bunuh orang lain gitu ya, bunuh dia karena berbeda keyakinan, ya dia akan di-stop oleh negara. Jadi dengan tidak mencampuri keyakinan atau keagamaan seseorang akan terjadi moderasi kalau kita menggunakan kebebasan beragama atau berkeyakinan. Yeah. Nah, saya mau lanjutkan sedikit, tambahan sedikit. Aspek terpenting dari program moderasi beragama ini adalah tadi yang disebut oleh Jimmy, fokus pada ASN. Karena ini bagian yang harus dibereskan oleh negara. Ya, karena itu tadi dianggap Tadi problem terkait serius dengan, ya terhadap bagaimana penegakan. ASN memberikan pelayanan yang tidak memihak, pelayanan yang fair kepada semua orang, tidak lagi melihat latar belakang entah itu keagamaan, warna kulit, termasuk preferensi seksual dan seterusnya. Itu yang menjadi bagian terpenting dari program moderasi beragama, paling tidak menurut peta jalan tadi. Nah, disitulah yang karena itu di bagian akhir kalau dibaca dalam penelitian kami memberikan apresiasi ini sebagai tekad pemerintah untuk membereskan ASN mereka. Ini bagian yang boleh dikatakan warisan kita. Kan birokrasi yang kita warisi dari zaman mulai dari Orde Lama, Orde Baru itu kan birokrasi yang boleh dibilang melakukan diskriminasi begitu dahsyat gitu loh. Nah, ini mungkin yang harus dibereskan dan itu tugasnya pemerintah lagi-lagi. Nah, kebetulan moderasi beragama memberi tekanan pada soal itu. Iya, ini karena moderasi beragama di Kementerian Agama, dia memang mungkin bicara agak berat ke soal agama ya. Tentu agenda itu harus jadi agenda birokrasi pada umumnya ya, ada kementerian lain ya. Tapi oke lah, ini kita bicara dalam konteks moderasi Kementerian Agama. Nah, kira-kira Bung Jimmy untuk buku ini ya, PGI itu mengharapkan apa dari dari menginisiasi untuk adanya buku seperti ini? Ya, tentu pertama tadi yang saya sebutkan tadi bahwa adanya pengarus utamaan KBB ini. Sekalipun udah lama kita berbicara tentang HAM ya. Ya, bahkan sejak negara ini dibangun fondasinya funding fathers atau pendiri lah ya, nggak usah fathers tapi ya the founders gitu, sudah menggunakan perspektif itu jauh sebelum adanya mungkin negara-negara lain membicarakan itu. Tetapi ternyata toh belum selesai juga. Persoalan pendirian rumah ibadah masih menjadi masalah. Persoalan yang dianggap katanya penistaan, penodaan agama justru bertambah banyak dan seterusnya. Jadi pengarus utamaan ini terus penting. Yang kedua, juga untuk semakin membangun budaya literasi dengan harapannya ada ini. Yang ketiga tentunya dengan adanya wacana dan juga menjadi program ini juga menambah keefektifan dari program itu sendiri. Dan publik tentunya yang sudah banyak dari 2019 menafsirkan ataupun merekreasikan tadi ya, memproduksi dengan cara pandang masing-masing komunitas, itu juga semakin diperkaya dengan buku ini. Tentu buku ini tidak mengatakan bahwa ini sudah final dan kemudian paling kaya dari yang lainnya, justru dia membutuhkan juga kritik atasnya. Jadi budaya kritik itu yang kita sedang bangun. Kritik di atas kritik dan seterusnya, itu yang membuat kita semakin dewasa dalam... Sebelum kritik, beli dulu dan baca. Tentunya begitu, dan oleh karenanya supaya supaya bikin penasaran, terutama bagian-bagian terakhir ini menjadi bagian pamungkasnya gitu ya. Cukupkah menjadi moderat? Nah itu bisa dibaca nanti di bagian belakang itu. Itu yang mau saya tanya sebetulnya, karena tadi kita bicara di sesi terakhir ini soal bagaimana solusinya, kira-kira begitu ya. Nah lalu ada tulisan editor di bagian akhir ini, ya judulnya itu tadi, cukupkah menjadi moderat? Nah Bung Jimmy, apakah ini oleh editor itu dianggap sebagai solusinya? Justru atau jalan, jangan-jangan jalan tengah lagi, ini sudah bikin jalan tengah. Ini editor bikin jalan tengah lagi dengan ini. Justru editor dengan pertanyaan begitu mempertanyakan solusi yang dianggap sudah aman sekarang itu. Kan karena dianggap dengan menjadi moderat atau memoderasi seseorang itu masalah selesai. Padahal nggak gitu loh. Nggak fair mengatakan seluruh penyakit itu dengan satu obat. Itu pertama. Yang kedua, bahwa dengan memoderasi itu sendiri, kita juga perlu melihat bahwa persoalan itu tidak hanya di dalam ruang pikir seseorang atau sekelompok orang, tetapi juga oleh karena ada regulasi yang justru yang menyebabkan itu, memfasilitasi itu.
Dan juga ada bagian-bagian misalnya ketika ada masalah-masalah. Karena moderasi beragama kan lahir dari kegusaran akan masalah-masalah. Iya, pasti. Dan Termasuk terhadap masalah internal ASN-nya betul. ya. Dan terhadap masalah itu, ketika sudah di dalam ruang berpikir, ya mentalitas atau mental struktur yang mau diperbaiki, jangan lupa juga bagaimana menyelesaikan itu dalam ranah ketika ada masalah itu sendiri. Bagaimana FKUB itu diperlengkapi, diboboti pemikirannya, tidak hanya bagaimana jadi moderat, tapi bagaimana membangun bina damai, menyelesaikan masalah ketika ada sekelompok penyerang, orang yang menutup rumah ibadah dan seterusnya. FKUB harus berperan seperti apa? Karena itu sudah difasilitasi oleh negara. Jadi menjadi moderat belum cukup lah. Belum cukup. Betul. Nah, untuk lebih lengkap harus beli bukunya ya. Iya betul. Nanti kita promosikan lagi. Iya, kalau dijawab semua nanti nggak penasaran. Gimana Tris? Ini semacam apa closing statement ya. Cukupkah menjadi moderat? Saya kira tidak cukup sama sekali tidak cukup. Karena menjadi moderat itu juga tadi persoalannya bagaimana mendefinisikan yang disebut moderat. Oh iya, itu lagi-lagi akan masuk pada pemahaman, ya. gitu kan? Dan itu lagi-lagi bisa menyentuh forum internum itu. Karena itu menurut saya paling penting dari program moderasi beragama itu justru sebagai tekad pemerintah untuk membereskan dirinya, khususnya ASN, birokrasinya. Sehingga pelayanan itu bisa diberikan secara fair, secara setara, adil dan setara. Gitu loh. Itu yang terpenting dari program moderasi beragama ini yang menurut saya di situ kita perlu mengapresiasi. Yeah. Tapi kalau menyelesaikan persoalan-persoalan dengan moderasi beragama tidak akan selesai lah. Masalah kita, masalah keagamaan tadi yang disebut oleh Aswin itu sangat kompleks karena terkait dengan begitu banyak ranah. Begitu banyak variabelnya, kepentingan juga di sana. Jadi gitu, Jen. Ya, Aswin, cukupkah menjadi moderat? Ini pertanyaan yang sama ini, karena ini epilognya begitu. Betul. Bukan hanya tidak cukup, tapi juga berbahaya. Kalau kita lihat Orde Baru 32 tahun, kan proyek Jalan Tengah itu adalah proyek Orde Baru. Dalam arti ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Selalu begitu berpikirnya Orde Baru. Betul. Ya? Apakah setelah 32 tahun Orde Baru orang Indonesia menjadi toleran? Berkebalikan. Meskipun ada SARA yang sangat ditakuti itu suku, agama, ras, antar golongan, begitu katup Orde Barunya jebol, orang tiba-tiba kelihatan aslinya gitu. Jadi memang mengendalikan orang untuk mengendalikan paham atau keyakinan seseorang itu akan membuat dia justru tidak merdeka dan tidak terlatih untuk menjalankan keberagaman itu. Jadi kita jangan mengulangi lagi proyek Orde Baru ekstrem kanan ekstrem kiri yang buktinya udah jelas gagal kok. Mari kita tempuh jalan baru kebebasan beragama berkeyakinan. Itu jalan baru sekarang. Jalan baru kebebasan beragama dan berkeyakinan. Nah sebagai ini spoiler atau apalah namanya gitu ya. Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, kita mau juga meneliti kalau sudah dalam moderasi beragama, cara berpikirnya, benarkah nanti dalam tahun ini kita akan melihat aparatus negara ini punya pemahaman KBB yang benar nggak gitu. Kita mau teliti coba. Nah, ini salah satu maunya moderasi beragama kan sebetulnya begitu ya. Gitu. Tapi tadi yang dikemukakan Aswin menarik. Buku berikutnya itu soal bagaimana hidup berkebebasan dan berkeyakinan ya. Kebebasan beragama dan berkeyakinan ya. Iya. Itu akan terbit juga tahun ini. Oh iya, ini kita terbitkan banyak-banyak lah. Terbitkan banyak-banyak gitu. Supaya banyak di toko buku. Baik, saya kira kita sudah harus mengakhiri ya karena sudah agak panjang percakapannya, sudah 3 sesi. Terima kasih teman-teman, Mas Trisno, Mbak Aswin dan Pak Jerry, Jimmy. Semoga suara PGI-nya berjaya. Ya, terima kasih. Kita sudah bicara dan membicarakan buku ini dan mendalami buku ini, termasuk gagasan yang dikaji secara kritis oleh buku ini soal moderasi beragama. Nah, kita mendapatkan perspektif dan pemahaman yang terkait dengan bagaimana moderasi beragama itu dipahami dan diimplementasikan, termasuk sebetulnya apa problematika yang ada dalam konsepsi moderasi beragama. Nah, buku ini memang belum memberi jalan
keluar yang oke, katakanlah ya, yang final, karena memang soal kehidupan beragama itu harus kita lakoni terus-menerus dan kita latih bagaimana membangun sense yang baik dengan komunitas yang beragama lain. Nah, tentu Anda bisa memesan buku ini, ya, membeli buku ini, karena tadi Bung Jimmy katakan kalau mau lakukan kritik terhadap buku ini, ya harus baca gitu. Harganya berapa, Bung? Ya, di toko buku itu. Toko buku, ada di ya? sini 90.000 Pulau Jawa. Oh, ada harganya di Ya. buku ini, bisa dipesan di PGI atau bisa Di pesan di toko toko-toko buku Gramedia. yang masuk jaringan dari Gramedia. Gramedia gitu ya. Silakan Anda cari dan Anda beri masukan terhadap buku ini. Kita akan ketemu lagi dalam Suara PGI berikutnya. Terima kasih.